syariah sebagai alternatif sumber pertumbuhan baru menemukan momentum yang tepat di tengah kondisi makroekonomi dunia yang masih volatile saat ini. Meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa bersertifikat halal secara global sebelum pandemi COVID-19 merupakan indikator yang tidak dapat kita abaikan. Data dari Islamic Global Indicator menyebutkan permintaan dunia terhadap produk halal mencapai $2,1 triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mencapai lebih dari $3 triliun pada akhir 2023 mendatang. Selama ini pasar ekonomi syariah secara global lebih banyak dinikmati oleh negara-negara lain yang non-Islam. Misalnya Brazil itu untuk daging halal. Kemudian untuk modis fashion UAE dan Malaysia untuk keuangan syariah. Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar di berbagai sektor tersebut lebih cenderung sebagai konsumen. Hal ini tercermin dari peringkat Indonesia sebagai konsumen produk halal yang berada di peringkat atas sebagai konsumen. Sedangkan untuk peringkat sebagai produsen, Indonesia berada di posisi bawah, bahkan di luar 10 besar, kecuali pariwisata halal, di mana Indonesia menempati urutan pertama dan modis fashion pada peringkat ketiga. Di sisi lain, industri keuangan syariah nasional juga masih belum mencapai titik maturity, di mana berbagai infrastruktur dan lembaga pendukung yang diperlukan sepenuhnya belum tersedia. Sementara perangkat regulasi yang mengatur dan mengayomi sektor ekonomi syariah secara umum, serta industri halal dan keuangan syariah secara spesifik masih belum memadai atau sangat terbatas. Industri halal sama sekali belum memiliki aturan atau regulasi pada level apapun. Adanya gap yang cukup besar ini menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama, masalah kepastian hukum ekonomi syariah. Saat ini aktivitas ekonomi syariah khususnya rantai nilai halal belum ada payung hukum yang secara tegas diatur dengan ketentuan yang setara dengan undang-undang. Kemudian masalah akad, di mana saat ini belum ada standarisasi akad yang menjadi acuan dalam transaksi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, di mana saat ini terdapat banyak pilihan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang secara garis besar pilihan itu terbagi menjadi dua, jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Jalur non-litigasi tidak hanya Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas, tapi juga dapat melalui alternatif lain di luar pengadilan. Sedangkan jalur litigasi dapat tempuh melalui peradilan agama dan peradilan umum. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor ekonomi syariah yang bisa memberikan manfaat nyata dan signifikan bagi pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional. Demikian, maka kami berpandangan sudah dirasa perlu dan mendesak adanya undang-undang yang mengatur dan memberikan arah kebijakan ekonomi syariah Indonesia ke depan. Alhamdulillah, Indonesia adalah surga untuk ekonomi syariah. Kita memiliki local market yang sangat besar. Kita memiliki talenta yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian kita memiliki juga para pimpinan, para pejabat yang concern ketika disentuh spiritualitasnya. Namun ketika kita tidak memiliki satu dasar hukum, maka semuanya menjadi ragu atau menjadi canggung untuk bergerak. Sementara ini jika disebut dengan ekonomi syariah, maka konotasinya lebih kepada sektor finance. Sementara sektor finance itu memang masih relatif kecil, 5 hingga 6%. Nah, justru yang sangat amat besar itu adalah sektor real. Sektor real, industri halal, dari mulai halal food sampai kepada garment, sampai kepada farmasi
artikel, sampaikan kepada media, traveling, demikian juga sektor entertainment, properti, book, Masya Allah itu adalah satu yang sangat luas. Nah, sementara kita memiliki economic engine seperti BUMN yang sesungguhnya itu bisa amat sangat digerakkan untuk mendorong percepatan ekonomi syariah ini tanpa harus keluar biaya. Demikian juga kita memiliki channeling dari sisi APBN, yang mana jikalau ada payung hukumnya, APBN itu misalnya dialokasikan sekitar 15 hingga 20% hingga 30% melalui lembaga keuangan syariah, maka itu lebih dahsyat daripada iklan apapun. Karena 20-30% APBN akan membanjiri lembaga keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah itu sendiri pun akan besar. Nah, kelebihannya akan bisa masuk ke suku, ke reksadana, akan bisa masuk ke efek-efek, dan nanti tembakannya akan memperbanyak industri-industri baru. Nah, demikian juga seandainya dari APBN itu masuk sebagiannya ke ekonomi kecil dan mikro, maka itu juga akan menggerakkan puluhan juta small and micro entrepreneurs. Bagaimana kita mendorong undang-undang ini harus kita arahkan supaya konsentrasi kita bergerak ke arah sana. Alhamdulillah kita memiliki landasan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang ini merupakan adalah pasal yang paling unik di seluruh konstitusi di dunia, di mana ini adalah satu ekonomi kebersamaan, ekonomi koperasi, ekonomi syirkah sesungguhnya. Demikian juga inilah ekonomi pemberdayaan. Jadi ini bisa kita kupas habis dari pasal 33 ini. Demikian juga landasan yang sangat kuat adalah Pancasila. Sila pertama ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekonomi itu harus berlandasan kepada Tuhan. Jadi tidak boleh ada paham ateisme, apalagi paham PKI yang mampir di sini. Jadi ini juga membatasi bahwa nanti dalam pembahasan undang-undang ekonomi syariah yang namanya ketuhanan, ya harus ketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh kepada ketuhanan yang berkebudayaan. Demikian juga sila kedua ini sebagai landasan sistem perekonomian, yaitu kesetaraan dan keadilan. Nah, sekarang banyak saudara-saudara kita yang mayoritas justru menjadi korban dari saudara-saudara kita yang minoritas. Nah, ini juga menjadi tidak adil juga. Karena kita ketahui bahwa 1% orang terkaya Indonesia menguasai 49% dari kekayaan nasional. Nah, ini jika dibiarkan, ini akan menjadikan satu bom waktu di Republik Indonesia yang pernah terjadi di Malaysia. Demikian juga sila ketiga, ini harus mendukung adanya persatuan dan semangat kebangsaan. Papua merdeka itu tidak boleh terdengar lagi. Nah, harapannya dengan ekonomi syariah ini, persatuan ini akan lebih kuat. Demikian juga hanya dengan kesempatan yang ada sekarang, ada hukum adat, ada hukum barat, dan ada hukum Islam. Ini adalah 3 sistem hukum yang ada dan hidup di Indonesia. Barat, Belanda mungkin waktunya sudah kita tinggalkan karena itu dibuat dengan mentalitas penjajah, dan kita sebagai mentalitas inferior. Adat mungkin berlakunya hanya di daerah-daerah tertentu seperti di Minang, seperti di Bugis. Nah, tetapi yang membahana dari barat ke timur adalah 85-87%-nya adalah hukum Islam. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menggali dari hukum Islam dengan sebaik mungkin. Dan yang kelima, ini adalah kebersamaan, gotong royong, dan kesejahteraan sosial bagi semua. Saya rasa Islam memiliki banyak hal untuk kesejahteraan, dari mulai yang direct to market, demikian juga yang market driven. Mohon maaf, yang direct system seperti zakat, infak, sedekah, wakaf itu direct payment, demikian juga yang berbasis dengan market. Nah,
Pasal 29 ini adalah satu yang sangat luar biasa juga. Ini adalah pasal yang menunjukkan bahwa kita ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan ini kita diberikan satu kebebasan untuk melakukan ekspresi sebagai warga bangsa dan warga negara. Termasuk di dalamnya kita mengatur perekonomian kita dengan nilai-nilai yang kita anut sendiri tanpa mengorbankan warga bangsa yang lain. Saya ingin berikan satu contoh, justru disinilah mungkin umat Islam, dan Islam harus menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kita yang punya Ramadan, tetapi yang menikmati Ramadan itu adalah seluruh bangsa Indonesia, karena yang dapat THR itu bukan hanya warga Muslim saja, warga Hindu, warga Buddha, warga Katolik, warga Protestan, semuanya dapat THR. Demikian juga ketika buka puasa, yang dipakai buka puasa itu ternyata produk-produk dari pabrik-pabrik bukan hanya Muslim saja. Katakanlah jika kita lebaran pakai kue kering, maka kue kering yang paling top itu namanya Kongwan. Dari namanya saja itu sudah buatan saudara kita yang Kristiani atau yang Hindu. Ketika kita umroh sekalipun, maka pesawat yang kita pakai itu adalah pesawat Lion atau pesawat buatan Boeing dan Airbus. Lagi-lagi pemilik dari Lion itu non-Muslim. Kita pakai juga. Pabrik Boeing dan Airbus juga adalah di Eropa dan di Amerika. Lagi-lagi non-Muslim. Jadi Islam harus dilihat sebagai pembawa rahmatan lil alamin, bukan sebagai satu ancaman. Ini yang tradisional itu yang berkaitan dengan keuangan, tetapi yang justru yang sedikit dibahas adalah tentang bisnis yang sesuai dengan syariah. Dan inilah sesungguhnya yang paling luas yang belum kita atur. Oke? Ini urgensinya sudah sangat banyak kita ini membahas. Tadi sudah disampaikan sebagiannya, tapi mungkin saya akan loncat kepada pokok-pokok yang utama saja. Ini kalau kita membahas tentang bagaimana visi kita untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, makmur, dan adil pada 2045, ini adalah satu mimpi besar, tetapi ini akan menjadi gap kalau seandainya umat Islamnya terbelakang. Dan jikalau kita melihat siapa yang banyak paling miskin, jikalau kita merem mata, maka yang paling besar adalah umat Islam. Seperti dikatakan Pak Suhedi tadi, dalam industri halal kita masih menjadi penonton, masih menjadi pasar yang ditargetkan oleh industri-industri dalam dan luar negeri. Jadi kita belum bisa menjadi satu pemain yang baik dan belum bisa menjadi produsen yang aktif. Pengetahuan dan teknologi ini sudah banyak, tetapi tantangannya setelah ditemukan teknologi itu oleh universitas, bagaimana proses komersialisasinya. Itulah mungkin yang menjadi tantangan. Demikian juga ekonomi berkelanjutan, karena sekarang kebanyakan ekonomi itu berbasis proyek, dan proyek itu berbasis pilkada. Ekonomi berbasis proyek, dan proyek berbasis pilkada. Keputusan ekonomi sangat ditentukan oleh keputusan politik, dan keputusan politik sangat ditentukan oleh kepentingan politik 5 tahun. Ini juga menjadi susah untuk berkelanjutan. Karena misalnya kita belum melihat bagaimana kita mantap betul dalam food security. Kita belum mantap betul dalam energy security. Dan kita belum terlalu rapih juga dalam defense. Masih terlalu banyak import. Jadi food, energy, and defense. Nah, kita belum memiliki blueprint kapan kita harus menghentikan import dan kapan kita harus mulai ekspor dari beras, gandum, kedelai, demikian juga gula, tepung, demikian juga garam. Ini satu hal yang very basic, tetapi kita belum punya satu blueprint dengan mengaminkan Bapak Presiden atau Bapak Menteri, kita harus menghentikan impor beras tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan kita harus ekspor beras sejumlah sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Itu belum menjadi satu membahana secara nasional. Nah, kita selaku umat Islam harus memulai ke arah sana dengan baik. Demikian juga halnya dengan
Tadi gap sudah disampaikan, adanya masalah akad, baik itu lembaga keuangan, demikian juga nasabahnya, demikian juga pembuatan akad sekarang masing-masing lembaga keuangan itu bentuknya sendiri-sendiri. Demikian juga penyelesaian sengketa, sekarang sudah ada Basarnas, sudah ada lembaga arbitrase, tetapi juga masih bisa di-challenge. Sekarang sudah ada juga bisa di lembaga pengadilan agama, tetapi mungkin para hakimnya belum well educated dari sisi akad-akad. Demikian juga tantangan dengan notarisnya. Ini menjadi satu hal, dan juga mungkin kita belum terlalu dipercaya kalau dari sisi kepastian hukum dibandingkan hukum Indonesia dengan Singapura misalnya, dibandingkan apalagi kalau Indonesia dengan London, masih jauh. Jadi ini juga menjadikan drive untuk investasi dari luar yang berkaitan dengan syariah, mereka masih banyak mempertanyakan dari sisi legal affirmative-nya. Oke. Ini tujuannya ini sudah jelas, kita ingin menciptakan kepastian hukum, mendudukan posisi ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, baik fiskal, moneter, dan sektor real. Terutama mungkin dari sisi sektor real, ini bagaimana bisa terdorong, karena bank follow the market, mendorong kebutuhan perkembangan industri ekonomi syariah untuk bisa lebih pesat lagi, dan bagaimana kita memastikan undang-undang ini merumuskan sasaran, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, serta materi di undang-undang yang akan kita buat ini. Jadi ini akan menjadi dasar hukum bagi semua aktivitas ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Berarti ini akan bersanding dengan undang-undang zakat, undang-undang wakaf, demikian juga akan bersanding dengan undang-undang perbankan dan undang-undang SBSN. Alhamdulillah kita sudah ada itu, jadi ini akan menjadi satu sandingan yang melengkapi. Demikian juga integrasi yang semakin tinggi antara sektor real dengan sektor finansial. Demikian juga terciptanya peluang yang lebih besar dari aktivitas ekonomi syariah untuk membesar dampak sosial ekonomi dalam perekonomian nasional. Seperti kita ketahui sekarang ekonomi nasional dikuasai oleh BUMN sedikit, sebagiannya. Sebagiannya adalah sektor informal, sebagiannya lagi koperasi, tapi sebagian besar adalah pengusaha swasta nasional. Nah, ketika kita bicara tentang pengusaha swasta nasional, peran Muslim itu sangat-sangat minim sekali di situ. Bahkan kemarin ada salah seorang pengusaha nasional yang menantang saya, Pak Syafi'i, coba buka pembiayaan korporasi di BNI. Coba buka pembiayaan korporasi di Bank Mandiri. Coba buka pembiayaan korporasi di BTN. Ternyata itu perginya adalah ke swasta nasional non-Muslim. Jadi kita itu sudah sangat-sangat minim dari sisi swasta nasional. Kita menggantungkan diri ke BUMN, ternyata isi BUMN pun itu sebagiannya adalah saudara kita yang lain. Ini sebagai satu cambuk bagi kita untuk bisa bergerak dengan cepat lagi. Tersedianya landasan hukum yang kuat dalam penyusunan formulasi kebijakan pemerintah, misalnya untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal. Saya ada satu pengalaman pribadi yang sangat menyesakkan hati gitu. Kuwait Finance House pernah datang meminta kajian tentang bagaimana masuk ke Islamic Banking Industry di Indonesia. Saya melakukannya 2 kali bersama PricewaterhouseCoopers. Tetapi Masya Allah, untuk berjumpa dengan pimpinan di Indonesia bagi Kuwait Finance House itu sangat susah sekali. Sehingga mau meminta izin ini lama, meminta izin itu lama. Sementara ketika datang ke Malaysia itu langsung dikasih tax holiday, dapat satu keringanan secara pajak. Akhirnya Kuwait Finance House tidak jadi buka
kantornya di Indonesia, tidak jadi membawa investasi besarnya ke Indonesia, tetapi landingnya di Kuala Lumpur. Sambil mengatakan Indonesia is too big to be ignored. Our office is in Kuala Lumpur, but our business is still in Sumatera and Kalimantan. Itu jadi satu hal yang pernah kejadian 2 kali bersama. Demikian juga saya pernah dikontak oleh Abu Dhabi National Bank. Itu juga pernah mau masuk ke Indonesia, tetapi ketika dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Malaysia, itu masih lebih banyak privilege di sana dari sisi legal. Terjadinya dasar hukum untuk pembentukan lembaga atau mekanisme koordinasi pengembangan ekonomi syariah. Nah, seperti kita ketahui, sekarang Alhamdulillah Bank Indonesia sangat-sangat luar biasa, di bawah pimpinan Pak Gubernur, di bawah pimpinan Pak Dodi juga, ada di Departemen Keuangan. Nah, tetapi mungkin bagaimana ini bisa diorkestrasikan dengan Kementerian BUMN, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kementerian Agama, dengan LPS, dengan 10 lembaga yang sering disebut sebagai pilar yang paling penting dalam penggerak ekonomi syariah. Itu kita belum sampai kepada anggaran, tetapi yang ada itu baru sampai seminar dan beberapa event bersama, tapi belum sampai menyentuh kepada anggaran APBN. Nah, harapannya ini dengan adanya undang-undang ini bisa menyentuh sampai kepada berapa persen dari APBN, karena kalau tanpa membicarakan persentase APBN ini pasti akan tetap lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dodi Budi Waluyo, Deputi Bank Indonesia. Yang saya hormati Bapak Insinyur Suhaidi, Direktur Eksekutif Bank Indonesia. Para narasumber, Bapak Dr. Haji Ali Tahir Parasong, Bapak Dr. Amir Shah Tambunan, Bapak Abdul Rashid PhD, dan juga yang saya hormati Ibu Rahmatina PhD, beliau Ketua DPW YAI DKI. Yang saya muliakan Ustadz Dr. M. Syafi Antonio MEC, Wakil Ketua Bidang 3, Alhamdulillah bisa bersilaturahim dan berbagi ilmu tadi, Alhamdulillah kepada kita semuanya. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang juga saya hormati kepada seluruh para peserta ini dari berbagai daerah. Saya melihat ada perwakilan dari Bank Indonesia di daerah. Mudah-mudahan semua peserta bisa aktif, bisa berkontribusi dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud atau salah satu pilar dari ekonomi Islam itu adalah yang pertama bisnis, ya, sektor bisnis, keuangan syariah dan zakat tadi sudah disinggung oleh beberapa pembicara sebelumnya. Nah, kita juga punya agenda besar, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Sehingga jika tidak ada perangkap hukum, saya kira hal itu akan menjadi naif, ya. Hal itu akan menjadi sebuah utopia gitu ketika kita ingin mewujudkan sebuah mimpi besar, visi besar, tetapi tidak ada perangkat hukum yang kita miliki. Kita punya memang undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat dan wakaf, misalnya undang-undang zakat, undang-undang wakaf gitu. Tetapi payung hukumnya, payung besarnya, undang-undang ekonomi syariah tidak ada, maka saya kira hal itu menjadi agenda dan menjadi PR besar kita. Nah, oleh karena itu
insya Allah ketiga narasumber saya kira akan menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan ini menjawab bagaimana urgensi rancangan undang-undang ekonomi syariah di Indonesia. Saya perkenalkan satu persatu narasumber kita. Yang pertama ini beliau adalah Dr. H.M. Ali Tahir Parasong SHMHU. Beliau saya kira tidak asing buat kita karena kritikan-kritikannya, kemudian gagasan-gagasannya, misalnya yang belum lama juga kita tahu ya, beliau anggota DPR RI Komisi 8 yang sempat viral juga beberapa waktu yang lalu. Dan beliau sangat relevan karena memang beliau adalah doktor hukum ya dari Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian juga nanti akan dibahas oleh Bapak Dr. Amir Syah Tambunan MA. Beliau ini Wasekjen MUI dan juga anggota Dewan Syariah Nasional. Dan beliau juga adalah Sekjen dari Asosiasi Dosen Indonesia atau ADI. Saya kira sangat relevan. Beliau akademisi juga, beliau ulama gitu dan mewakili DSN. Sangat relevan untuk membahas hal ini. Kemudian juga yang ketiga adalah Bapak Dr. Abdul Rashid SHI MCL PhD ya. Beliau adalah Ketua Bidang atau Kabid Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di DPW IAI DKI. Memang pada awalnya yang menjadi pembicara pertama adalah Dr. Ali Tahir Parasong karena beliau masih ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di Kanwil Kementerian Agama Banten, sehingga mungkin untuk yang pertama kita persilahkan dulu kepada Bapak Abdul Rashid PhD untuk menyampaikan materinya, dan saya sampaikan bahwa Dr. Abdul Rashid ini atau Abdul Rashid PhD ini adalah Ketua Bidang Pengembangan Hukum Ekonomi Islam di DPW IAI, sehingga beliau sangat konsen dan memiliki kompetensi untuk membahas ini. Saya persilahkan kepada Bapak Abdul Rashid ya, waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi kalau seandainya kita lihat berdasarkan laporan terakhir ya, penduduk di Indonesia itu sekitar 269 sampai 270 juta. Dari 270 juta itu sekitar 87% adalah yang beragama Islam. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana juga kita pahami bersama bahwasanya ya Indonesia ini selain penduduknya mayoritas beragama Islam, kita juga dikaruniai oleh sumber daya yang luar biasa sekali. Sehingga kalau sebenarnya kita kaitkan dengan ekonomi syariah, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk Indonesia tidak menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Artinya sebenarnya kita punya potensi besar ya untuk menjadi pusat keuangan ekonomi syariah, pusat ekonomi syariah dunia. Namun memang pada kenyataannya saat ini kita masih mendapatkan atau berhadapan dengan berbagai macam permasalahan yang memang harus kita selesaikan secara bersama, sehingga harapan kita untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia itu bisa terwujud. Bapak-bapak Ibu semuanya, saya akan mulai presentasi terkait dengan perkembangan ekonomi syariah Indonesia di tingkat global, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan data pada State of the Global Islamic Economy Reports ya, tahun 2019-2020, itu dinyatakan bahwasanya Indonesia berada dalam posisi kelima dalam pengembangan ekonomi syariah di dunia. Jadi Malaysia, UAE, Bahrain, Saudi Arabia, ya, Malaysia terutama tetangga kita masih tetap berdasarkan laporan ini menduduki posisi pertama. Kemudian kalau seandainya kita kaitkan dengan industri halal, maka kita lihat di situ ada halal food ya. Namun dalam sektor halal food sangat disayangkan kita belum masuk dalam top 10 ya. Jadi belum termasuk negara yang
memproduksi produk halal ya, atau mengekspor produk halal ke negara-negara luar ya. Kemudian dari sisi modest fashion, kita syukur alhamdulillah berada pada posisi ketiga ya, di bawah UAE dan Turki. Kemudian kalau sebenarnya kita lihat selanjutnya pada media dan recreation, kita juga sangat disayangkan belum berada pada posisi top 10 ya. Jadi masih di luar 10 besar nih. Halal food kita masih di luar 10 besar. Kemudian media dan rekreasi juga kita berada dalam posisi 10 di luar 10 besar. Lalu terkait dengan Muslim friendly travel. Nah, kita berada di posisi keempat ya, di bawah di atas ada Malaysia, UAE, Turki, dan kita berada di posisi keempat. Dan ini sebenarnya juga terkait dengan pariwisata halal ya. Kemudian terkait dengan farmasi dan kosmetik, nah, juga sangat disayangkan bahwasanya farmasi dan kosmetik di Indonesia juga belum berkembang secara signifikan, sehingga menurut laporan ini kita belum masuk dalam 10 besar. Adapun terkait dengan Islamic finance ya, nah, kita masuk di posisi 5 besar. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan laporan dari Global Islamic Economy Report ini, maka kita berada di posisi kelima ya dalam pengembangan ekonomi syariah di dunia. Walaupun sebenarnya dalam beberapa sektor terkait dengan sektor industri halal, tadi dikatakan bahwa halal food, kemudian terkait dengan media dan rekreasi, kemudian terkait dengan farmasi dan kosmetik, kita masih di luar 10 besar. Kemudian kalau seandainya kita lihat laporan dari Global Islamic Finance Report 2019, ini juga sangat menggembirakan dan kita bersyukur ya, berdasarkan laporan ini posisi keuangan syariah, keuangan Islam di Indonesia itu berada di posisi 1 ya, berada di posisi 1, di mana pada tahun sebelumnya itu tahun 2018 kita berada di posisi ke-6. Selanjutnya peringkat Indonesia berdasarkan The Islamic Finance Development Indicator tahun 2019, kita berada pada peringkat ke-6, ke-4 ya, naik pada peringkat ke-10 tahun 2018. Nah, terakhir kalau seandainya kita melihat ini berdasarkan Global Muslim Travel Index, ini terkait juga dengan pariwisata halal. Yang sangat kita syukuri adalah pariwisata halal kita berada di posisi pertama ya. Ini kita bergandengan dengan Malaysia. Dan patut kita syukuri ya, bahwasanya posisi ini bisa kita raih di posisi tingkat pertama, walaupun sebenarnya ya ada beberapa hal kritikan saya juga ya dalam posisi Indonesia ketika Indonesia itu mendapatkan posisi 1 dalam indeks pariwisata syariah ini, terutama kalau seandainya kita kaitkan dalam regulasi pariwisatanya ya. Laporan dari lembaga global terkait dengan perkembangan ekonomi syariah Indonesia ini, kita bisa melihat terdapat upaya untuk selalu perkembangan ekonomi syariah itu bisa berkembang ya secara signifikan, namun masih banyak faktor ya yang harus kita perbaiki sehingga kita nantinya bisa menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Terkait dengan substansi industri halal di Indonesia, kita sebenarnya punya potensi dampak ekonomi industri halal ya terhadap produk domestik bruto nasional itu sebesar 3,8 miliar US dollar. Sangat besar sekali ya. Dan terkait dengan total spend penduduk Indonesia ya pengeluaran ya secara total penduduk Indonesia dalam produk dan jasa halal itu sebesar 218,8 miliar, dan ini mempunyai potensi kenaikan pada tahun 2025 sebesar 53%. Ya kurang lebih datanya sekitar 300 miliar US dollar. Kemudian kalau saya melihat potensi pengembalian literasi halal lifestyle, jadi dengan adanya perkembangan industri halal itu bisa mendorong peningkatan permintaan domestik atas produk, barang dan jasa halal. Lalu kesadaran dan pemahaman produsen atas kebutuhan produk halal akan memotivasi ekspansi produk
barang dan jasa dan mendorong peningkatan tenaga kerja, kinerja, serta peningkatan kinerja produsen akan mendorong meningkatkan permintaan akan tenaga kerja atau sumber daya manusia ekonomi syariah. Jadi negara yang mengekspor produk halal ke negara-negara Islam, ya, ke negara-negara organisasi konferensi Islam dengan persentase sekitar 10,7%. Dan di posisi pertama itu hilang ya. Posisi pertama itu ditempati oleh Malaysia, kemudian UAE, dan yang ketiga ada Arab Saudi. Ya, artinya kita masih dalam proses ya dalam posisi keempat terkait dengan negara. Ya, artinya kita mempunyai produk yang bisa diekspor walaupun sebenarnya produk-produk tersebut mungkin belum tumbuh dan berkembang secara signifikan. Total aset keuangan syariah di Indonesia tidak termasuk saham syariah itu mencapai 1.608,50 triliun atau sekitar 112,47 miliar US dollar. Ya. Ini merupakan total aset yang besar ya. Namun kalau seandainya kita lihat ya market share keuangan syariah secara total, baik dari kalau seandainya kita total dari perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah, total aset keuangan syariah itu sekitar 9,63%. Nah, terkait dengan perbankan syariah, alhamdulillah kita sudah mencapai atau melewati masa-masa krisis ya, masa-masa melewati angka psikologis ya, melewati 5%. Ya, karena terjadinya konversi bank di Aceh dan di NTB ya, sehingga aset perbankan syariah itu mengalami kenaikan menjadi 6,18%. Namun kalau seandainya kita compare dengan Malaysia, ya di Malaysia itu aset perbankan syariah itu sudah hampir mencapai 35% dari total aset nasionalnya. Jadi saya pikir kalau seandainya kita compare dengan Malaysia, kita masih punya banyak PR ya, bagaimana perbankan syariah ini bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya. Nah, kemudian terkait dengan IKNB syariah itu berkontribusi sekitar 4,33%. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya kita melihat bahwasanya sekali lagi saya ingin mengatakan sebenarnya dari segi baik dari segi lembaga keuangan, baik dari segi industri halal ini kita masih ya berusaha untuk tetap melakukan hal yang terbaik ya, mengembangkan bagaimana bisa berkembang lagi lebih maju, walaupun pada sisi lain masih banyak PR yang harus kita lakukan terkait dengan industri halal. Jadi kalau seandainya kita lihat sebenarnya ya sangat sedikit sekali regulasi yang mengatur terkait dengan industri halal. Ya, kita yang pertama sebenarnya kita punya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ya, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya PP ya, PP Nomor 31 Tahun 2019. Kemudian selanjutnya diikuti oleh beberapa peraturan Menteri Agama. Di sini saya tidak menyebutkan secara keseluruhan, tapi intinya sudah ada PP dan beberapa peraturan Menteri Agama yang diberikan, yang dikeluarkan untuk mengatur terkait dengan jaminan produk halal. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kalau seandainya kita melihat di awal disahkannya Undang-Undang 33 tahun 2014 ini, ada harapan bahwasanya produk halal di Indonesia itu akan bisa berkembang dengan pesat karena memang sudah dilandasi dengan dasar hukum yang kuat, ya. Di mana selama ini memang mungkin ya sertifikasi halal itu dikelola oleh LPOM MUI, namun tidak ada undang-undang yang spesifik mengatur terkait dengan keberadaan lembaga tersebut. Sehingga undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini mengamanahkan agar pemerintah itu membentuk BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sehingga dengan adanya BPJPH ini terjadi transfer kewenangan ya dalam memastikan atau dalam penyelenggaraan sertifikasi produk-produk halal yang ada di Indonesia. Namun memang kalau sebenarnya kita yang sangat disayangkan, gerak pemerintah ini agak lambat ketika undang-undang ini dilahirkan. Seharusnya ya dengan ada undang-undang ini segera pemerintah itu membentuk BPJPH. Namun ya kita ketahui bersama proses pembentukan BPJPH itu juga mengalami tarik menarik ya di antara lembaga-lembaga yang mungkin berkepentingan untuk itu. Ya dalam kurun waktu 3 tahun lah kurang lebih baru bisa berdiri. Jadi kita sangat sayangkan sekali sebenarnya
Nah, kemudian terkait juga dengan PP-nya, PP-nya juga harusnya bisa dikeluarkan secara cepat sehingga BPJP itu bisa berjalan, karena berjalan dengan maksimal berdasarkan PP, karena merupakan aturan teknis yang mengatur terkait dengan jaminan produk halal. Namun proses pembuatan atau disahkannya PP itu juga ya membutuhkan tenaga yang luar biasa. Ya, jadi saya dapat informasi ya bagaimana ya terjadi tarik menarik di antara beberapa lembaga-lembaga yang memang berkepentingan atau lembaga-lembaga yang memang terkait dengan jaminan atau sertifikasi produk halal ini. Dengan keberadaan BPJPH dan berharap juga BPJPH itu juga bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan LPPM MUI yang memang sudah punya eksistensi dan eksistensinya itu yang diakui ya di dunia di beberapa negara, sehingga harapannya memang pengaturan terkait dengan sertifikasi produk halal ini bisa berjalan dengan maksimal dan bisa membuat ya dan bisa menghasilkan dan memotivasi bagi berkembangnya produk-produk halal di Indonesia. Karena kalau sebenarnya kita melihat berdasarkan undang-undang ini yang sebelumnya pengaturan terkait dengan sertifikasi halal produk halal itu merupakan hanya sebagai suatu voluntary ya, tapi dengan adanya undang-undang ini merupakan suatu hal yang mandatory, sehingga seluruh produk yang beroperasi, seluruh yang beredar di Indonesia ini harus. Rashid, waktunya 2 menit lagi. Baik, saya singkat saja. Kemudian terkait dengan kepariwisataan, memang kita juga belum ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pariwisata syariah. Ini sudah ada beberapa sebenarnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pariwisata syariah, tapi ya itulah telah dicabut dengan berbagai alasan, sehingga pada dasarnya kita memang tidak punya peraturan yang khusus mengatur terkait dengan pariwisata syariah. Sehingga sangat disayangkan masing-masing daerah itu juga berusaha untuk menggunakan perda, ya ada NTB dan Subar, tapi ya terjadi kebingungan juga sebenarnya karena memang tidak ada pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat bagaimana teknis pengembangan ekonomi syariah. Lanjut ya Bapak Panitia. Ya ini tantangan industri halal Bapak Ibu sekalian terkait dengan regulasi. Jelas saya katakan bahwa regulasi kita terkait dengan industri halal itu masih minim sekali, sehingga perlunya ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Kemudian literasi kesadaran masyarakat akan produk halal juga kurang, interlinkage industri halal dan keuangan syariah masih rendah, peningkatan konsumsi, ya kebutuhan produk halal dan dalam negeri yang tidak diimbangi dengan jumlah produksinya, tata kelola dan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi belum optimal, standar halal Indonesia belum dapat diterima. Lanjut ya. Ya, ini perlunya ada dukungan regulasi. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita berharap ya tadi dikatakan sudah disinggung juga oleh Bapak Suhaidi, kita negara mayoritas muslim tapi kita lebih kepada konsumen ya produk halal, bukan kepada produsen. Intinya bagaimana kita ada punya undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan industri halal. Itu menurut saya bukan sekedar cita-cita, apalagi jangan sampai fatamorgana ya. Tapi betul-betul Indonesia ini diharapkan mampu menjadi pusat halal dunia. Tetapi ada 3 hal menurut saya yang harus kita perhatikan. Pertama, sisi sumber daya manusia. Pertanyaannya adalah, apakah sumber daya manusia kita sudah memadai untuk itu? Itu soal yang harus kita jawab. Nah, perguruan tinggi yang mencetak sumber daya manusia, menurut saya belum mampu melakukan link and match. Ya, kalau di UMJ itu, Gus Muhammad di Jakarta, karena Pak Dayat itu ngajar di situ, itu jurusan atau prodi perbankan, manajemen perbankan Islam, harus betul-betul kita cetak. Bagaimana anak-anak perguruan tinggi kita ini semasa masih kuliah itu harus mampu mengakselerasi kurikulum, silabus, sehingga di masa dia melakukan perkuliahan, menurut saya dia sudah harus terampil sebagai manajer atau sebagai karyawan atau sebagai banker. Baru bisa dia akan menjadi sumber manusia yang handal.
Tapi kalau sekedar teori, nah ini yang saya khawatir. Kalau hanya sekedar teori bersifat akademik saja di perguruan tinggi, saya khawatir dia mau jadi ilmuwan nanggung, mau jadi praktisi juga nanggung. Manajemen perbankan, ekonomi syariah, itu bisa didesain. Semester pertama, kedua, ketiga, dia harus menguasai teori, tapi semester berikutnya dia harus praktek di lapangan. Di akhir semester, dia harus membuat rancang bangun. Profil, dia menjadi banker, menjadi pengusaha, atau menjadi praktisi. Sehingga skripsi yang dihasilkan oleh seorang mahasiswa itu mampu menggambarkan dirinya, mampu menjadi profil dirinya kelak. Saya ini masuk manajemen perbankan Islam atau perbankan syariah, mau menjadi banker. Nah, itu satu komitmen yang harus ditunjukkan ketika dia mengambil pilihan dia sebagai seorang mahasiswa di manajemen perbankan Islam. Saya menjadi akuntan, karena sekarang akuntan kita masih langka, terutama akuntan syariah yang mampu memberikan terobosan terhadap bagaimana pembukuan kita, ya, supaya betul-betul mudah dinilai, mudah dieksplorasi, sehingga keberadaan akuntan kita itu betul tidak sekedar menghitung keluar masuk, tapi bisa memprediksi. Memprediksi apa? Memprediksi seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul Rashid tadi, tidak sekedar memprediksi angka-angka bahwa kita sekarang masih 5 atau 6% aset ekonomi kita. Nah, tapi dia bisa melakukan satu hitung-hitungan, ya, yang betul-betul menggambarkan bahwa Indonesia ini di sisi potensi ekonomi nasional, baik soal fashion maupun soal makanan minuman maupun soal keuangan syariah, itu mampu menjadi tolak ukur, ya, mampu menjadi tolak ukur dalam rangka untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Nah, ini masih soal sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia kita itu hasil di perguruan tinggi itu belum mampu menjadi praktisi perbankan, menjadi banker, menjadi pengusaha ekonomi syariah. Justru dia masih mencari kerja, gitu ya. Nah, ini menjadi soal diskusi kita nanti, saya kira. Ya. Mestinya dia mampu menciptakan tenaga kerja, ya, tapi sekarang faktanya masih mencari kerja. Nah, ini menurut saya ada yang di sini, ada yang tidak match, ya, antara keinginan Indonesia sebagai pusat halal atau ekonomi dunia dengan sumber daya manusia yang banyak di Indonesia. Bayangkan sumber daya manusia kita yang banyak ini merupakan bonus yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, tetap faktanya ya kita tidak usah menutup mata, ya, masih umumnya mencari tenaga kerja. Ini saya kira tanggung jawab perguruan tinggi yang harus kita harus kita tanggulangi segera. Jadi saya mengusulkan sekaligus perlu dilakukan rancang bangun terhadap kurikulum kita, perlu dilakukan rancang bangun terhadap desain perguruan tinggi kita, dan perlu dilakukan rancang bangun terhadap kaitannya dengan dunia usaha. Jadi pendek kata, para akademisi saya kira perlu melakukan penelitian, ya, ke lapangan, seperti apa ekspektasi dunia usaha yang ingin membutuhkan sumber daya manusia kita, supaya sumber daya manusia yang akan kita desain di perguruan tinggi itu bisa kita berlakukan. Pertama itu terkait dengan dinamika ekonomi syariah yang
termanifestasikan dalam bentuk realitas sosial ekonomi Indonesia. Bisa dilihat dilihat di paper saya itu ya. Lihat di paper saya. Kemudian yang kedua, kontribusi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional kita. Yang ketiga, yang ketiga terkait dengan kontribusi dana syariah dalam APBN. Yang keempat itu terkait dengan kontribusi ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan umat. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah. Yang keenam, terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ekonomi syariah layak menjadi arus baru perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam kaitan dengan itu, maka persoalan-persoalan yang dipentingkan karena waktu kita sangat terbatas ya. Yang terkait dengan persoalan isu penting syariah ini dalam konteks ekonomi baru pada posisi teori dan konsep. Teori dan konsep ini menjadi applicable, menjadi implementatif, menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan kalau bernilai di dalam hukum positif nasional kita. Isu penting terakhir, seminggu terakhir saya sebagai anggota DPR bidang legislasi, yang dua minggu terakhir terkait dengan persoalan Omnibus Law itu ada dua. Pertama adalah terkait dengan UMKM syariah yang sudah masuk dalam Omnibus Law. Pemerintah berketetapan hati lewat Kementerian Ekonomi, Kemenko Ekonomi telah menempatkan UMKM sebagai salah satu bentuk pengaku negara terhadap UMKM syariah. Dan dampaknya kita syukuri adalah nanti DPR akan mendorong supaya UMKM syariah ini akan menjadi bagian dari APBN. Jadi yang menjadi APBN, yang kita sepakat, semua fraksi sekarang sudah sepakat, termasuk fraksi besar PDIP. Jadi kita syukuri. Yang kedua terkait dengan jaminan produk halal ya.